calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Retno Laili Damayanti, dan rekan saya, Nur Asriana Sulistianingrum, serta rekan saya, Nanang Dwi Hartanto. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Retno. Waalaikumsalam Bu Asri. Bagaimana kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah baik. Pangapunten Bu Asri, ini Ya. tadi saya panggil karena ada keperluan yang harus disampaikan ke Bu Asri. Iya. Jadi gini Bu Asri, rencananya Bu Asri mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta, benar? Iya benar. Kira-kira dari praktek coaching yang akan Bu Asri lakukan nanti, apa yang sudah disiapkan dan sudah dilakukan oleh Bu Asri? Iya baik Ibu. Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur kita pastinya ya. Yang pertama-tama saya akan menggali informasi tujuan utamanya terlebih dahulu. Apa harapan yang akan dicapai dari kegiatan coaching? Lalu yang kedua akan mengidentifikasi masalah terkait masalah yang dihadapi oleh coach saya. Lalu setelah itu saya akan menggali rencana aksinya dalam rangka mencari solusi atas masalahnya. Kemudian yang terakhir saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawabnya seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki. Baik Bu Asri. Nanti dalam praktek coaching Bu Asri dengan coachingnya, Ya. saya akan mengamati dan menilai Bu Asri dengan menggunakan rubrik penilaian coaching. Iya baik. Iya baik Ibu. Iya saya pastikan itu juga berguna untuk saya supaya nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari saya. Jadi ini nanti saya akan memakai 4 kriteria Bu Asri. Iya. Yang pertama kurang baik, yang kedua cukup baik, kemudian yang ketiga baik, dan yang terakhir sangat baik. Baik Ibu. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi coaching. Kompetensi coaching apa yang sudah Bu Asri kembangkan? Iya. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah mindfulness yang pertama, yaitu kehadiran saya secara utuh, penuh, mendengarkan secara aktif dan mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi nanti agar observasi yang dilakukan lebih fokus nih Bu Asri. Iya. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Asri sampaikan tadi, secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan Bu Asri fokuskan untuk dikembangkan? Dan apa saja hal yang dilakukan Bu Asri untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi coaching yang akan saya kembangkan tersebut, saya akan lebih spesifik fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Di mana yang pertama, saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Yang kedua, saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Yang ketiga, saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain coaching. Dan yang terakhir, saya akan menyimak apa yang coach saya sampaikan secara penuh. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Asri? Iya baik Bu. Indikator keberhasilan dari 3 coaching ini adalah coaching mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman, kemampuan, dan kompetensi yang dia miliki. Seorang coach dikatakan berhasil melaksanakan coaching jika coach mampu menggali ide dan potensi coach dengan baik tanpa memberikan bantuan ide atau solusi dari permasalahan.
kan begitu kan? Iya, baiklah, betul sekali Bu Asri. Nah, kalau begitu kira-kira kapan kegiatan coaching ini akan Bu Asri laksanakan? Nah, jadi kebetulan hari ini, Ibu, saya sudah janjian sama coach saya. Jadi nanti panjenengan bisa melihat dan mengobservasi kegiatan coaching yang saya lakukan untuk mengetahui kompetensi coaching mana yang sudah berjalan dan mana kompetensi yang belum berjalan. Siap Bu Asri. Nanti setelah saya mengamati percakapan Bu Asri dengan coach, saya akan menyampaikan ya, ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bu Asri harapkan. Ya, baik. Kalau begitu, ini daripada membuang waktu, mari kita segera ke ruangan sana dan nanti kita ya sambil menunggu coach saya datang, mari kita mulai saja. Oh, gitu. Monggo. Oke. Pak Nana, sudah lama? Belum. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Monggo Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak Nana? Alhamdulillah sehat. Bu As, Bu Retno, Ibu. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal mendampingi dan melayani peserta didik kita dalam dunia pendidikan. Amin. Pak Nana, izin saya Iya. sebagai observer dari Bu Asri. Iya. Monggo. Iya Pak Nanang, kira-kira nih saya ingin tahu apa sih yang diharapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini Iya. menurut Pak Nanang. Jadi begini Bu, saya pada pertemuan ini saya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu As dan Bu Retno sudah meluangkan waktunya untuk saya. Nah, dari pertemuan ini saya berharap dapat menemukan solusi dari masalah apa yang sedang saya hadapi begitu Ibu. Iya, kalau boleh tahu apa sih masalah yang sedang panjenengan hadapi saat ini Bapak Nanang? Jadi begini Bu, saya di sini mau sharing tentang masalah yang sedang saya hadapi pada mata pelajaran saya, kan saya mengajar di mata pelajaran PJUK. Iya, kalau boleh tahu permasalahan yang seperti apa ya Pak Nanang yang ingin panjenengan bicarakan? Masalah dengan anak Bu, jadi begini, saya itu pada waktu mengajar anak kelas 2 Ya. itu pada materi gerak dasar lokomotor tentang melompat, itu anak-anak itu kurang bisa dikatakan kurang berhasil, bisa juga dikatakan tidak berani atau takut bisa juga untuk mempraktekkan gerakan melompat dalam materi gerak dasar lokomotor gitu. Anak yang kurang suka atau kurang berhasil ya Iya. ketika melaksanakan Iya. materi tersebut. Materi, iya. Bisakah Pak Nanang menceritakan secara lebih rinci Oh, maksudnya? iya. Jadi begini Bu, pada pertemuan mata pelajaran saya dan olahraga itu saya mengajar di kelas 2 dengan materi gerak dasar lokomotor melompat. Anak itu kurang tertarik bisa juga, atau anak itu kurang berani untuk melakukan lompatannya. Jadi bisa dikatakan pembelajaran saya pada ketika itu tidak berhasil atau kurang berhasil begitu. Jadi seperti itu permasalahannya. Apakah Pak Nanang menemukan barangkali ada keluhan dari anak-anak mungkin ketika sedang mengikuti pelajaran Pak Nanang barangkali? Iya. Jadi mungkin begini Bu, saya dari hasil dari pengamatan saya dan saya tanya-tanya dengan anak-anak kelas 2 itu jawabannya bervariasi Bu. Ada yang takut atau tidak berani atau mungkin sungkan untuk melompati dengan temannya begitu. Karena begini, ketika saya mengajar materi gerak dasar lokomotor gerak melompat itu, karena yang saya gunakan medianya itu temannya sendiri. Jadi mungkin anak-anak itu takut karena ketinggiannya, kan karena medianya temannya sedang seperti menirukan atau melakukan seperti orang sedang rukuk Bu. Jadi mungkin mau menirukan gerakan menirukan lompat itu anak-anak tidak berani, takut jatuh atau begitu. Mungkin takut, faktornya takut, tidak berani dan kurang tertarik untuk medianya itu. Baik Pak Nanang. Jadi menurut Pak Nanang, anak-anak itu tidak mau Tidak mau, mempraktekkan iya. karena takut Takut. untuk melompati temannya Mungkin bisa sendiri. juga dikatakan takut jatuh begitu. Dan mungkin sisi media yang Pak Betul. gunakan Kurang menarik. juga kurang menarik Iya. seperti itu. Begini Pak Nanang, menurut
menurut panjenengan kira-kira solusi apa yang paling tepat ya Pak Nanang ketika Pak Nanang sudah tahu nih ternyata permasalahannya seperti Iya. itu, solusi apa sih yang paling tepat? Jadi nanti Bu, saya akan membuat agar anak itu mau dulu berani untuk mempraktekkan Iya. gerakan melompat itu dengan menghadirkan sesuatu yang berbeda begitu Bu. Nah ini ketemu Pak Nanang. Iya. Nah kira-kira nih ketika panjenengan sudah ketemu Iya, ya iya. penyelesaiannya seperti Iya. itu. Kira-kira kalau menggunakan penyelesaian itu Iya. dari skala 1 sampai 10 keberhasilannya sekitar berapa Pak Nanang? Kalau di skala mungkin kira-kira 5 Bu. Oh, masih Iya, lima masih ya? 5 iya. Masih lima. Melihat dari Masih lima. banyaknya anak yang Yang masih masih takut enggan untuk melakukan Sekali. lompatan itu tadi. Iya. Kira-kira kalau itu ternyata masih 5, strategi apa yang mungkin panjenengan bisa lakukan Iya. supaya angka skalanya bisa naik? Jadi begini Bu, mungkin saya nanti akan menumbuhkan keinginan anak untuk mau atau berani mempraktekkan dengan membuatkan media lompat yang menarik. Nah, dan tentunya anak itu tadi tidak merasa kesulitan dan tidak merasa membahayakan dirinya sendiri, yaitu membuat dari gawang lompat dari pipa air bekas Bu. Jadi di sekolah itu kan punya itu pipa air bekas saluran air itu dengan ukuran yang sudah standar. Nanti saya akan membuat seperti gawang lompat dengan ketinggian dan lebar yang sudah ada ukurannya, sudah ditentukan mengacu dari pada cabang kit atletik O2S kemarin Bu. Jadi nanti saya warnai, saya buat dengan anak-anak, bahkan nanti rencana saya anak-anak saya ajak untuk terlibat dalam membuat media itu. Jadi nanti anak-anak itu akan tertarik untuk istilahnya menjajal atau mencoba dari hasil yang setelah dibuatnya itu tadi begitu Bu. Wah, luar biasa, keren Iya. sekali ya. Saya mendengarnya ikut senang. Iya, terima Apakah kasih, Bu. sebelumnya sudah pernah terpikirkan ide ini Bapak? Ya baru ini tadi Bu, baru tadi sudah Ketemu ya ternyata solusinya, iya. dari panjenengan sendiri, Iya. luar biasa. Nah, Bapak Nanang, kira-kira dari menurut panjenengan akan melakukan hal tersebut. Iya. Bagaimanakah komitmen panjenengan untuk mewujudkan apa yang telah panjenengan rinci dari tadi Iya. kelihatannya? Jadi begini Bu, nanti saya akan membuat kesepakatan dengan anak-anak untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Begitu. Oke, bagus sekali. Iya. Nah, sebelumnya ini kira-kira indikator ketercapaiannya itu menurut panjenengan seperti apa Pak Nanang? Kalau misalkan panjenengan sudah melakukan, panjenengan menyatakan ini sudah berhasil, itu dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk nanti ketika anak sudah berani, sudah mampu untuk melaksanakan lompatan yang sudah sesuai dengan apa itu dari modul ajar itu tadi Bu. Jadi ketika anak-anak itu sudah berani, mampu, itu nanti bisa dikatakan berhasil. Berhasil. Iya, berhasil. Luar biasa Pak Nanang, ternyata justru Pak Nanang sudah berhasil ya menemukan Terima kasih, kira-kira Bu. strategi Iya. apa yang cocok. Iya, iya. Pak Nanang, boleh tidak kalau seandainya ini nanti rencananya Pak Nanang lakukan kapan ya kalau boleh tahu sebelumnya? Untuk rencananya secepat mungkin Bu. Ini kan sudah hari ya, jadi mungkin mulai besok saya akan menyiapkan medianya dulu karena kan Iya. medianya juga belum, ya sudah ada cuma belum ready. Maksud saya kumpulkan Iya, jadi iya. satu belum komplit, dan nanti saya juga akan minta bantuan dari teman guru yang lain untuk ya katakan nanti untuk menyiapkan itu. Dan nanti kalau sudah siap dari perawatan, mungkin dari gergaji, dari cat sudah siap, nanti anak-anak juga akan saya libatkan untuk membuat itu gitu. Oh iya, kemungkinan untuk ini hanya dilakukan sekali atau untuk berkelanjutannya akan dilakukan lagi Bapak? Ya mungkin bisa untuk dilakukan untuk berkelanjutan. Oke, baik Bapak, terima kasih sekali. Menurut saya ini tadi bagus, panjenengan justru malah bisa menemukan Iya. hal-hal yang baru. Ya, terima Dan kasih Bu Asri. kalau seandainya nih saya ketika panjenengan sudah melaksanakan ini, Iya. kemudian saya ingin menanyakan lagi ke panjenengan rencana tindak lanjut atau sejauh mana sih keberhasilannya, apakah diizinkan? Bisa saya izinkan. Iya, nanti Saya saya lanjut, terima kasih. lihat, apalagi saya lihatnya juga lebih menarik ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Bisa Bu ya nanti. Iya, terima kasih Pak Nanang untuk waktunya Sama-sama. hari ini. Sama-sama. Saya juga Dan mengucapkan semoga banyak terima nanti kasih berhasil. kepada Bu As dan Bu Nau sudah mau mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya yang sedang saya hadapi.
dalam menghadapi anak-anak khususnya kelas 2 kemarin yang saya katakan kurang berhasil. Mudah-mudahan setelah dari pertemuan ini saya menjadi anak-anak bisa atau mampu untuk melaksanakan dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Semoga strategi panjenengan nanti bisa tepat Amin. sasaran ya Pak ya. Terima kasih Bu As dan Bu Retno. Sama-sama, terima kasih waktunya Pak Nana. Sama-sama. Kita pamit terlebih dahulu. Udah, Pak. Ibu, ya gimana? Bu Asri? Lega? Alhamdulillah sangat lega sekali. Iya. Oke, baik. Tadi kan Bu Asri sudah laksanakan coaching dan coaching. Benar. Nah, gimana hasilnya tadi menurut Bu Asri? Alhamdulillah. Ini menurut saya pribadi ya Bu ya. Kalau menurut saya pribadi hasil tadi sudah cukup bagus karena coach saya sudah mampu menemukan solusi dari masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu langsung saja kita bahas gitu. Dan dari analisis dari apa yang sudah Bu Asri lakukan tadi, laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Asri sampaikan pada awal pra-observasi, apa yang sudah Bu Asri lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Asri sampaikan tadi di pra-observasi. Iya, baik Ibu. Jadi saya kan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi itu saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang dibicarakan oleh coach saya, dan saya sudah menatap coach saya secara utuh juga, dan saya juga tidak melaksanakan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Baik, Bu Asri. Memang tadi kalau saya lihat, ya, Bu Asri sudah hadir secara penuh dengan coaching Bu Asri. Bu Asri juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari coachingnya, dan sekaligus Bu Asri tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Bu Asri. Jadi secara keseluruhan tadi Bu Asri sudah melaksanakan kegiatan coaching yang sudah sangat bagus, Bu Asri. Terima Selamat, kasih ya. Bu Retno Nggih. atas penilaiannya kepada saya tentang materi coaching. Sama-sama, Bu Asri. Nah, setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Bu Asri ke depannya, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan lebih baik lagi? Ya Ibu, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan lebih baik lagi ke depannya itu saya adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga saya harap coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Dan untuk selanjutnya, langkah-langkah Bu Asri untuk mengembangkan kompetensi coaching Bu Asri apa? Khususnya kompetensi memberikan pertanyaan. Baik. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan saya. Apa sih yang harus saya perbaiki ketika melakukan coaching? Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi itu, saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang lebih baik, bagaimana cara memberikan pelayanan yang berbobot, atau nanti kedepannya saya akan belajar public speaking yang baik, dan juga saya akan belajar dari orang lain yang sudah sering memperagakan atau melakukan coaching. Coaching gitu ya, Bu, ya. Ya. Jadi tadi Bu Asri ingin mencari referensi bagaimana coaching yang baik gitu ya, Bu, ya. Ya. Terus belajar public speaking juga, sama belajar pengalaman coaching dari orang lain. Nah, kemudian kira-kira kapan Bu Asri akan melaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakan rencana itu secepatnya, mencari referensi di Google, YouTube, atau media sosial yang banyak sekali ada di internet. Kemudian akan mengikuti kegiatan public speaking dan ada yang menyelenggarakan, saya akan segera mengikuti.
insya Allah secepatnya jika ada teman yang mungkin membutuhkan coaching. Oh iya, mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Bu Asri kedepannya semakin lebih baik lagi ya Bu Asri. Amin. Terima kasih Ibu Retno sudah berkenan mengobservasi kegiatan coaching saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Asri. Jadi saya langsung saja ya Bu Asri. Setelah observasi ini, setelah ini saya mau undur diri dulu. Saya mau ada acara di kecamatan kota. Oh iya, ada acara apa itu? Pelatihan workshop itu loh Bu, untuk digital, literasi digital. Oh, literasi Oh iya. digital, luar biasa. Kemarin undangannya, terus hari ini kan harus hadir tepat waktu. Terima kasih dari saya. Ya, sama-sama Bu Asri. Ya. Semoga lancar, sukses. Terima kasih Ibu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.